Aku sungguh amat tertekan dengan atasanku dan berbagai pekerjaanku di kantor. Memiliki atasan yang menyebalkan pernah ku alami sebelumnya. Tapi bosku saat ini lebih dari menyebalkan. Ia merupakan lelaki paruh baya, mata keranjang, dan sering membuat alasan bercanda jadi ajang pelecehan. Aku risih dengannya yang selalu membicarakan film porno di tengah-tengah kami membahas pekerjaan. Jijik saat ia memuji-muji fisikku, yang katanya membuat ia makin bergairah. Muak akan tatapan mesum yang selalu dilemparkannya saat memandangku dari atas sampai bawah. Berbulan-bulan aku hanya bisa terdiam dengan wajah tidak nyaman. Tapi dia tidak pernah berhenti. Ia selalu mengakhiri perkataannya dengan alasan, "Santailah, ini kan hanya bercanda pelepas stres kerja." Muak rasanya. Ingin sekali aku memaki-maki lelaki itu. Tapi apa daya? Dia adalah bos, sekaligus pemilik langsung perusahaan tempatku bekerja. Aku ingin cepat-cepat keluar dari kantor. Tapi lamaranku di tempat lain belum ada yang lolos. Sementara itu, jika aku langsung keluar kerja begitu saja, orang tuaku yang sudah sepuh pasti akan sangat mengkhawatirkan anak sematawayangnya ini. Uang pensiun ayahku pun tak seberapa. Bisa dibilang, kedua orang tuaku kini juga ikut mengandalkan penghasilanku. Selain memiliki atasan cabul, beban kerja yang begitu besar sungguh membuatku makin stres. Bahkan setiap harinya, aku pun selalu mencoba menghapus bayangan si bos cabul agar aku bisa tetap berangkat ke kantor dan menghadapi semuanya dengan baik, sehingga pekerjaanku pun tidak terbengkalai. Namun, malam ini adalah puncaknya. Si bos cabul itu meremas kedua tanganku sambil berbisik di telinga. "Nina, kalau rambutmu digerai begitu, makin membuat saya bergairah loh." Aku kaget, sungguh kaget. Takut, muak, mual dan ingin berteriak, bahkan menangis di saat yang bersamaan. Tapi apa yang kulakukan saat ini? Aku tidak bisa melakukan apapun. Aku hanya terdiam. Jantungku berdebar kencang. Aku seperti membeku bagaikan orang tolol. Ingin rasanya ku maki diriku sendiri. Betapa bodohnya kau. Betapa tololnya kau. Bahkan ku benci pada diriku sendiri yang tak bisa berbuat apapun. Sedangkan lelaki nista itu tersenyum dengan licik sambil meninggalkan aku yang masih tercengang setelah ia melepaskan genggaman tangannya dengan pelan. Sungguh-sungguh aku benci pada diriku malam ini. Harusnya aku berontak. Harusnya aku lebih tegas. Mestinya aku bela diriku sendiri. Mestinya aku maki laki-laki itu. Namun lagi-lagi aku tidak berdaya. Sungguh tidak berdaya. Saking tertekannya aku malam ini, sepanjang perjalanan pulang ke rumah, aku terus memikirkan peristiwa sore tadi. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Bagaimana jika aku keluar kerja saja? Tapi bagaimana orang tuaku?
Aku hanya punya tabungan yang tak seberapa. Untuk melepaskan penat, kuputuskan untuk berjalan kaki pulang ke rumah. Di tengah-tengah perjalananku, kulihat ada sebuah salon pinggir jalan. Sekilas aku teringat perkataan si cabul itu saat akan pulang kantor tadi. Entah apa yang merasukiku, tapi kedua kaki ini seolah ditarik untuk berjalan masuk ke dalam salon itu. "Selamat malam, Mbak," sapa seorang wanita berambut pendek padaku saat membuka pintu salon. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. "Mau dipotong, Mbak?" tanya wanita itu lagi padaku. Sejenak aku terdiam sambil memandanginya. Lalu sebuah keinginan random muncul begitu saja di kepalaku. Aku mengangguk dengan yakin, lalu berkata, "Tolong potong sependek Mbak ya," jelasku. Wanita itu mengiyakan, lalu mengenalkan dirinya sebagai Dian. Ialah yang akan mencuci dan memotong rambutku. "Mari Mbak, kita cuci rambutnya dulu," ucap Mbak Dian padaku. "Baik Mbak," jawabku sambil mengangguk pelan. Tak lama setelah keramas, Mbak Dian mulai memotong rambutku. Dan di waktu yang bersamaan, muncullah dua orang masuk ke dalam salon. Seorang perempuan muda ditemani satu orang pria yang kutebak umurnya lebih dari 30 tahun. Perempuan itu kemudian mengutarakan jika ia ingin rambutnya untuk diluruskan. Setelah beberapa lama berbincang, Mbak Dian lantas memanggil beberapa anak buahnya untuk mengerjakan rambut perempuan muda itu. Namun, hanya selang beberapa menit setelah perempuan itu selesai dikeramasi, ada seorang wanita yang tengah hamil besar masuk ke dalam salon. Wanita hamil itu lantas menegur si pria yang datang bersama perempuan muda tadi. Mereka pun terlibat perbincangan yang cukup panjang dan serius. Jarakku duduk tak begitu jauh dari mereka. Jadi aku masih bisa mendengar apa yang mereka obrolkan, meski tak semuanya jelas. Mereka ternyata adalah sepasang suami istri. Tapi sayangnya, si suami berselingkuh dengan perempuan muda yang rambutnya tengah diluruskan itu. Nampaknya perbincangan suami istri itu kian bertambah rumit dan panjang. Hingga seisi salon pun sebenarnya bisa mendengar jelas apa yang tengah mereka bicarakan. Dengan isak tangis, sang istri memohon agar suaminya mau ikut pulang. Karena anak pertama mereka sedang sakit di rumah dan ia terus memanggil ayahnya. Ternyata sudah beberapa lama istrinya menyadap aplikasi WhatsApp sang suami dan mendapati perselingkuhan itu. Aku tertegun mendengar betapa selama ini wanita itu sangat terluka. Siapa yang tidak mengetahui pasangan hidupnya berkhianat dengan perempuan yang lebih muda saat dirinya tengah hamil besar. Sungguh, ia adalah wanita yang kuat, berani dan tangguh. "Mas, pulanglah dulu. Kasihan abang. Demamnya tinggi. Manggil kamu terus. Kalau kamu memang mau pisah, tidak apa-apa. Tapi tolonglah,
setelah aku melahirkan. Dan jangan khawatir, aku bisa mencari kerja dan menanggung biaya anak-anak nanti setelah melahirkan. Tapi satu pintaku, jangan korbankan perasaan anak-anak. Itulah salah satu perkataan yang dengan jelas ku dengar. Miris, hati ini mendengarnya terasa ikut terluka. Wanita itu kemudian juga berbicara secara baik-baik pada si selingkuhan agar memperbolehkan sang suami pulang bersamanya. Usai memohon berkali-kali, si suami pun akhirnya mau ikut pulang bersama. Setelah membayar biaya salon dan memberikan sejumlah uang pada selingkuhannya. Bisa kulihat dari pantulan kaca yang ada di depanku, bagaimana mimik wajah wanita yang sedang hamil itu. Ia nampak tegar, kuat, demi satu tujuan, anak-anaknya. Menyaksikan semua kejadian itu membuatku sadar akan sesuatu. Aku mulai bersyukur akan hidupku. Mungkin masalahku memang berat, tapi ternyata masih ada orang lain yang masalahnya jauh lebih berat. Seperti wanita tadi, ia bisa menghadapi semua masalahnya dengan tangguh, kuat, tegar, dan tidak menyerah. Jadi, kalau dia saja bisa, mengapa aku tidak? Ya, aku bertekad untuk menghadapi semuanya dengan lebih kuat. Bos cabul, tunggu saja perlawananku esok hari. Selesai.